Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jangan lupa untuk tetap memantau channel YouTube Dada Nandar untuk seputar video perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsesi lagi. Karena masih ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih proyek kereta cepat Jakarta-Bandung konsesinya sampai 80 tahun, lama banget, kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu konsesi itu dalam bahasa sederhana. Konsesi itu adalah kontrak dari pemerintah yang diberikan kepada investor untuk mengelola proyek yang sudah selesai ya, untuk mengelola proyek sebagai imbalan kepada investor, karena investor sudah menginvestasikan uangnya untuk membangun suatu proyek itu. Jadi biasanya dalam proyek besar itu pemerintah, misalnya contoh jalan tol, pemerintah menyediakan lahannya, kemudian investor membangunnya atau bagian konstruksinya. Nah, setelah selesai konstruksi itu kan uang investor kan. Nah, setelah selesai konstruksi maka pemerintah memberikan kontrak pengelolaan terhadap proyek yang sudah jadi itu, untuk agar investor bisa kembali mendapatkan dana yang telah diinvestasikan plus keuntungannya. Nah, biasanya logikanya lama konsesi itu adalah tergantung dari seberapa besar dana yang telah diinvestasikan oleh investor untuk suatu proyek. Rambut saya bagus gini. Jadi sekali lagi, lamanya konsesi itu adalah tergantung seberapa besar dana yang telah diinvestasikan oleh investor untuk membangun suatu proyek. Nah, contoh jalan tol di Indonesia itu ada yang konsesinya sampai 40 sampai 50 tahun. Itu jalan tol ya, yang biaya investasinya jauh di bawah biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya jauh di atas 100 triliun. Tentu untuk mendapatkan modal kembali plus keuntungannya memerlukan waktu yang lama juga. Makanya di kereta cepat Jakarta-Bandung ini pemerintah memberikan konsesi sampai 80 tahun. Ya, 80 tahun. Sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, proyek jalan tol aja yang nilai investasinya di bawah kereta cepat Jakarta-Bandung ada yang sampai 50 tahun konsesinya, apalagi ini proyek kereta cepat yang jauh lebih besar nilai investasinya. Nah, untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini di mana konsesinya sampai 80 tahun, jadi itu wajar teman-teman. Seandainya pemerintah tidak menyetujui konsesi ini sampai 80 tahun, maka kemungkinan besar investor akan mundur dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jika demikian, tambah rugi dong, proyek mangkrak dong. Udah ngebangun triliunan, terus investornya tidak mau melanjutkan, itu nanti gimana yang sudah diinvestasikan uangnya? Lebih rugi lagi kan? Nah, kalau pemerintah tidak menyetujui konsesi 80 tahun ini, maka investor akan mundur. Dengan demikian kita akan lebih rugi lagi. Sudah jalur-jalurnya sudah jadi tapi mangkrak, tidak dilanjutkan, itu kan rugi. Nah, jadi wajar jika konsesi proyek kereta cepat sampai 80 tahun karena nilai investasinya besar dan itu sudah diperhitungkan berapa lama kira-kira modal akan kembali plus keuntungan yang ingin didapat. Itu pasti sudah diperhitungkan, dan dengan nilai investasi yang besar itu wajar jika konsesinya sampai 80 tahun. Jadi begitu teman-teman, jalan tol aja banyak yang 30, 40, 50 tahun, apalagi ini proyek kereta cepat. Bahkan ada konsesi sebuah pelabuhan di Indonesia sampai di atas 100 tahun, 102 tahun kalau nggak salah. Silahkan teman-teman googling sendiri. Konsesi pelabuhan di Indonesia ada yang sampai 102 tahun. Nah, jadi dalam proyek besar itu wajar jika ada yang masa konsesinya lama, karena sudah diperhitungkan kapan modal akan kembali plus keuntungannya. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi sudah lumrah dalam proyek besar itu jika ada masa konsesi yang panjang. Nah, dengan konsesi yang panjang ini ada juga keuntungannya teman-teman. Keuntungannya apa coba? Dengan konsesi yang panjang ini akan menjamin keberlangsungan operasional proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Kenapa? Ya iyalah, investor juga pasti pengelola akan terus merawat jalur kereta cepat, armadanya, dan segala macamnya agar tetap dalam kondisi prima untuk operasional, sehingga nanti modal mereka bisa kembali dan keuntungannya. Jadi konsesi lama itu juga akan memberikan jaminan bagi keberlangsungan kereta cepat Jakarta Bandung ini, plus perawatan dan kelaikan jalannya. Dan ada lagi keuntungan lainnya, tenaga kerja pasti mayoritas orang Indonesia, dari level operatif sampai manajerial pasti dong orang Indonesia. Terus pajak juga ngalir kepada negara. Karyawan yang dapat gaji juga bisa memutarkan perekonomian. Dan juga dengan adanya kereta cepat, maka diperkirakan mobilitas orang akan meningkat dari Jabodetabek ke Jawa Barat, ke Bandung, dan juga sebaliknya dari Jawa Barat ke wilayah Jabodetabek. Dengan mobilitas orang yang banyak dan mudah, maka akan membuat kawasan-kawasan yang dikunjungi oleh orang-orang yang bergerak dari Jabodetabek ke Jawa Barat dan sebaliknya, maka daerah itu akan berkembang. Coba orang-orang itu kan tujuannya pasti berbeda-beda. Ada yang mau berbisnis, ada yang mau berwisata dan lain sebagainya. Yang mau berwisata misalnya datang ke tempat wisata, maka di wilayah tempat wisata itu akan memutar perekonomian, sehingga nanti akan banyak kesempatan lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman, dampak dari kemudahan mobilitas yang dengan didukung keberadaan kereta cepat Jakarta Bandung itu. Jadi sekali lagi, wajar jika masa konsesi kereta cepat 80 tahun. Sekali lagi, masa konsesi itu sudah lumrah karena disesuaikan dengan seberapa besar dana yang telah diinvestasikan untuk sebuah proyek. Sekali lagi itu lumrah. Jalan tol aja lama-lama kok. Sekali lagi ada yang 40-50 tahun, apalagi ini kereta cepat yang dananya jauh lebih besar di atas dana investasi jalan tol. Jadi wajar jika masa konsesinya lebih lama. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi pantau terus channel YouTube saya untuk video-video seputar perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Terima kasih. All I wanna
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya dan pantau terus channel YouTube Dada Nandar. Terima kasih.